Oke, selanjutnya kita akan membuat script untuk validasi publikasi data ya, bagian admin kalau tidak salah. Jadi pada saat kita menambahkan data baru, email dan telepon ini tidak boleh sama ya, seperti itu. Nah, jadi di sini kita masuk script untuk ini ya, cek duplikasi data di tabel. Kita buka. Nah, seperti ini scriptnya. Kemudian kita Ctrl A, copy, kita paste di ini, saya tutup terlebih dahulu. Kita ambil di insert admin, create insert admin. Nah, di bagian bawah sini kita enter, kita pastekan scriptnya. Lalu untuk PHP ini kita hapus beserta konektornya. Ini juga kita hapus. Seperti ini. Kemudian di sini salah penempatannya, dia seharusnya berada di bawah. Kita Ctrl X. Di bagian bawah sini kita paste. Di sini kita pakai variabel data, select bintang from admin where email like email variabel 5, kita copy, kita letakkan di bagian sini. Kemudian email like variabel 5 di bagian sini, or telepon like di sini telepon variabel 6. Jadi variabel 6 ini kita copy, kita paste di bagian sini seperti ini. Kemudian ini kita hapus. Di sini terus kemudian data ditemukan. If data ditemukan while SD sorry. Ini kita hapus. Bagian sini kita hapus. Kita ganti dengan header location dan titik garis beranda .php, kemudian tanda tanya m sama dengan 3. Lalu di sini ini dia akan mengirimkan pesan dan pesan sama dengan duplikat. Di sini data tidak ditemukan. Ini kita hapus. Lalu di bagian sini sabar. Select bintang from admin where admin like variabel 5, telepon like variabel 6. Jika data ditemukan maka dia akan mengirim pesan duplikat. Jika data tidak ditemukan maka dia akan menjalankan perintah insert into admin values yang ini. Oke, sekarang kita Ctrl S lalu kita coba testing. Di bagian admin. Di sini kita tambah data baru, nama
kemudian tanggal lahir, alamat, kemudian emailnya kita samakan seperti ini, telepon, ya seperti ini. Kita coba simpan. Nah, di sini dia tidak menampilkan data yang kita tambahkan karena email dan teleponnya sama, dan di sini dia mengirimkan pesan duplikat ya. Di bagian atas ini dia mengirimkan pesan duplikat. Nah, di sini coba kita tambahkan pesannya jadi duplikat admin. Seperti ini. Lalu kita coba testing, kita tambahkan data baru. Seperti ini kita simpan. Oke. Nah, di sini bisa dilihat datanya tidak ditambahkan ke dalam tabel, tetapi dia mengirimkan pesan duplikat adminnya ini di bagian sini. Di bagian bawah tidak ada data yang ditambahkan karena ada penduplikatan di bagian email dan telepon. Nah, kemudian jika admin sudah, kita masuk ke bagian lemari. Nama lemari juga tidak boleh ini ya, tidak boleh duplikat. Jadi kita copy script ini, script yang tadi, cek duplikasi di tabel. Kemudian kita buka di bagian lemari, insert lemari ya. Insert lemari di bagian sini. Kemudian di bagian bawah sini kita pastekan scriptnya. Seperti ini. Ini kita copy. Ctrl X, lalu kita paste di bagian sini. Oke, seperti ini. Lalu di sini else select ini. Sini jika ditemukan data duplikasi. Hapus. Ini kita copy. Ctrl C. Kita paste di bagian sini. Nah, PHP M4. Kemudian di sini kita tambahkan dan pesan sama dengan duplikat lemari. Duplikat lemari, kemudian select bintang from lemari. Where nama lemari like ini variabel satu. Kita Ctrl C, kita paste di sini. Kemudian include PHP-nya ini kita hapus. Oke, kita coba simpan lalu kita testing. Lemari. Kita coba tambah data baru. Kita kasih matematika. Jadi pada saat kita simpan, apakah dia akan menampilkan pesan duplikat? Masih ada script yang salah di sini. Di 18 else sabar. Buka tutup. Coba kita simpan. Lalu kita testing lagi. Nah, kita coba lagi ya. Saya refresh terlebih dahulu. Tambah data baru, kita kasih nama dengan multimedia. Di sini bisa dilihat tabel lemari multimedianya sudah ada, kita simpan. Kita testing. Nah, tabel ini lemari multimedianya tidak ditambahkan ya. Berarti ini yang sudah ada dari tadi. Kemudian dia mengirimkan pesan duplikat lemari. Ini bisa dilihat. Di sini saya coba tambahkan lemari baru, lemari komputer misalnya. Nah, untuk lemari komputer dia berhasil ditambahkan ya tanpa mengirimkan pesan apa-apa. Coba di sini kita tambahkan komputer, lemari komputer. Nah, apakah dia akan mengirim pesan duplikasi? Nah, di sini lemari komputernya cuma satu dan di atas ini dia mengirimkan pesan duplikat lemari. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian insert track. Kita lihat dulu insert track di sini.
Kemudian kita copy script yang sama, lalu kita letakkan dia di bagian sini. Enter, kita paste. Ini kita hapus seperti ini. Kemudian echo else, ini kita hapus. Ini satu tutup buka tutup. Kemudian di sini ini kita copy, lalu kita letakkan di bagian sini. Kita Ctrl V. Untuk bagian bawah sini kita Ctrl X, kemudian kita letakkan di sini. Oke, seperti ini. Lalu di bagian atas ini select bintang from rak. Di sini where nama rak baik variabel 1. Kita copy, kita paste di bagian sini. Lalu di sini kita tambahkan dan pesan sama dengan duplikat rak. Seperti ini, kita lihat terlebih dahulu scriptnya. Oke, kemudian kita coba testing. Kita refresh terlebih dahulu, kemudian masuk ke bagian rak. Di sini nama rak ML01. Coba kita tambahkan rak ML01. Kita coba simpan. Masih ada yang salah scriptnya. Ini buka. Kita coba lagi. Nah, sekarang kita testing nama rak ML01, kita taruh saja nama lemarinya. Nah, di sini ML01 cuma satu ya, yaitu lemari multimedia. Di sini dia menampilkan pesan duplikat rak seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat di bagian penulis ini ya. Jadi yang di sini tidak boleh duplikat, itu adalah email dan telepon. Sekarang kita ambil terlebih dahulu script yang tadi, cek duplikasi data di tabel. Kemudian kita masuk ke insert penulis. Sini ya. Ini kita tutup terlebih dahulu. Kemudian kita paste di bagian bawah sini. Ini kita hapus. Kemudian select bintang from penulis where email like email variabel 5, kita copy, kita paste di sini, or telepon like telepon variabel 6. Ini kita copy. Copy lalu kita letakkan di sini. Kemudian untuk di sini sini kita ganti dengan ini ya, Ctrl C, lalu kita paste di sini. Kemudian yang di sini kita copy, lalu kita letakkan di sini. Kita Ctrl V. Jika sudah, di bagian sini kita tambahkan dan pesan sama dengan duplikat penulis. Kita Ctrl S. Kita lihat terlebih dahulu. Select bintang from penulis where email like variabel 5, telepon like variabel 6. Jika data ditemukan,
Jika data ditemukan, dia akan menampilkan beranda M6 pesan duplikat penulis. Jika tidak ditemukan, maka dia akan menjalankan perintah di bawah ini. Oke, sekarang kita testing. Dan kita masuk di penulis. Di sini kita coba pakai Budiman ya. Ini saya copy terlebih dahulu nomornya. Ini tambah data Budiman, tempat lahir, alamat email budiman@gmail.com, kemudian teleponnya yang tadi simpan. Nah, di sini Budimannya tidak ditambahkan dan dia menampilkan pesan duplikat penulis seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bagian penerbit. Kita copy terlebih dahulu script yang ini, kita paste, ini kita simpan, kita paste di penerbitnya. Nah, kita paste di bagian bawah sini, kita edit ini, kita hapus, kemudian ini juga, lalu ini kita copy, letakkan di atas ini. Kemudian di sini ada pesan duplikat penerbit seperti ini. Lalu ini kita Ctrl X atau kita cut saja, kita paste di bagian sini seperti ini. Select bintang from penerbit, where email like variabel 4, kemudian kita paste di bagian belakang sini, or telepon like variabel 5. Oke, kita coba simpan. Ini penerbit, duplikat penerbit. Oke, kita testing di penerbitnya. Di sini kita pakai Andi offset, andi@yahoo.com dengan nomor telepon sekian, kita copy. Di sini kita tambahkan Andi offset, atau jangan, kita kasih nama lain saja, misalnya pustaka buku, alamat. Ini kita coba tambahkan saja. Di sini kita pakai email yang andi@yahoo.com. Kemudian teleponnya di bawah sini. Ini kita simpan. Nah, di sini yang tadi kan namanya pustaka buku tidak ditampilkan karena ada duplikat di bagian email dan telepon. Nah, dia tidak menampilkan di bawah, tapi dia mengirimkan pesan bahwa duplikat penerbit di bagian atas ini. Seperti ini. Kemudian kita lanjut ke jenis buku. Di sini kita tidak boleh menduplikat nama ininya, nama jenis bukunya. Lihat. Kemudian kita copy script yang ini. Lalu kita masuk ke insert jenis. Kita lihat dulu detail peminjaman, ini jenis. Lalu kita pastekan scriptnya di bagian sini. Konektor dan PHP-nya kita hapus. Lalu di sini kita copy terlebih dahulu. Ini kita terus.
data ditemukan, Ctrl X, kita paste di bagian sini. Lalu di sini kita tambahkan dan pesan sama dengan duplikat jenis simpan from nama tabel. Kita lihat dulu ini apa ya, tabel apa ya, jenis buku atau jenis saja. Kita lihat di perpustakaan jenis ya. Dan di sini juga kita tambahkan from jenis where nama like variabel ini ya, satu. Kita copy, kita paste di sini. Kita paste. Lalu kita simpan. Jika sudah, kita Ctrl S, lalu kita coba testing di bagian jenis buku. Di sini kita tambahkan misalnya, di sini sudah ada berita ya. Jika skripnya berhasil, maka beritanya tidak ditampilkan. Jika skripnya belum berhasil, maka dia akan menampilkan pesan duplikat jenisnya. Tambahkan simpan berita. Oh, di sini bisa ya. Berarti skripnya masih ada yang kurang di sini. While select bintang from jenis where nama like variabel 1 data ditemukan, PHP M8 pesan duplikat, insert into jenis values where nama. Kita lihat dulu jenis nama dari bintang 1. Oh iya, di sini sebelum kita lanjut, kita lihat dulu di bagian mana tadi, penerbit ya. Di penerbit ini seharusnya bukan email, tapi nama. Jika ada duplikasi nama, maka dia akan mengirimkan pesan duplikat. Nama dan teleponnya. Kita simpan. Kita coba dulu. Di bagian ini ya, penerbit. Dan kita tambahkan Republika ini. Republika. Kemudian alamat. Kita taruh. Email. Emailnya random saja. Teleponnya. Coba kita lihat telepon. Nah, teleponnya kita copy, kita paste di sini, kita simpan. Nah, seharusnya begini ya. Jadi ada nama penerbit yang sudah ada atau duplikat, maka dia akan mengirimkan pesan duplikat penerbit dan tidak menampilkan datanya di dalam tabel sini. Seperti itu. Untuk jenis tadi masih salah ya skripnya, kita perhatikan terlebih dahulu. Di bagian jenis ini kita tutup. Oke, di sini skripnya sudah saya perbaiki, kemudian saya rapikan. Yang saya rapikan seperti ini. Kemudian di sini saya coba testing. Jenis buku kita tambah fisika. Nah, di sini fisikanya cuma satu dan dia menampilkan duplikat jenis ya. Seperti ini. Kemudian kita lanjut ke buku. Kita copy terlebih dahulu skrip di bagian sini. Oke, setelah kita copy, kita buka di bagian buku, insert book.php. Kita pastekan di bagian bawah sini. Ini kita hapus. Lalu di bagian sini juga. Ini kita edit. Oke. Kemudian di bagian sini kita Ctrl X, kita pastekan di bagian sini. Ini kita hapus.
Lalu ini kita copy, kita letakkan dia di bagian sini. Belakangnya kita tambahkan titik koma, variabel. Ini kita location beranda dan pesan sama dengan duplikat buku. Kemudian di sini select bintang from, tambah from nama tabel buku, where ini ya kita ambil ISBN, where ISBN, dan like variabel 4. Kita paste. Oke, kita simpan, kemudian kita coba jalankan di bagian buku. Kita lihat ISBN-nya belum muncul. Yes. Cuma satu ya, kita coba pakai yang ini 45. Nih, Ctrl C. Tambah data, judulnya kita taruh saja tahun terbit 2000. ISBN, nah 19, 12. Nah, sekarang kita coba simpan dengan ini ya, ISBN yang sama. Masih ada script yang salah di halaman 35. Ini sabar. Titik koma. Simpan. Kita ulangi ya, dengan ISBN 455743. Kita Ctrl C. Lalu kita tambahkan datanya. ISBN-nya seperti ini 455743, jumlah halaman 21 penulis. Ini sebagai contoh saja, kita masukkan ISBN yang sama, kita simpan. Nah, di sini tidak ada ya buku tugas 1 tadi, tidak ada. Dia karena duplikat di bagian ISBN, maka dia akan menampilkan pesan di atas ini duplikat buku. Kemudian kita masuk ke pengunjung. Kita copy terlebih dahulu script ini. Lalu di sini kita tutup. Kita buka di pengunjung. Di bagian saya bawah sini kita paste. Konektornya kita hapus. Ini kita copy. Tekan di bagian sini. Sudah. Kita hapus. Enter. Kemudian ini kita Ctrl X, kita letakkan dia di dalam sini seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan dan pesan sama dengan duplikat pengunjung seperti ini. Sini saya lihat bintang from pengunjung email like, kita copy dulu. Copy, kita paste di sini. Or telepon like, di sini email like variabel 6. Sorry, ini kita copy seharusnya. Paste. Kemudian telepon di variabel 7. Seperti ini kita simpan. Kemudian kita coba testing di bagian pengunjung.
Kita pakai yang email ini ya. Ini kita copy dulu teleponnya, lalu kita tambahkan email linus@gmail.com. Tambah data baru dengan nama saja. Namanya saya asal isi, alamat, emailnya linus@gmail.com, kemudian telepon, simpan, oke. Nah, di sini kita bisa lihat dengan nama yang saya taruh tadi dengan huruf-huruf yang tidak jelas, tidak ada ya, karena ada duplikat di bagian email sini dan sini, di telepon sini ya. Maka dia akan menampilkan pesan duplikat pengunjung. Kemudian jika sudah seperti ini, kita akan buat ini ya, pesannya ini ada di bagian sini. Jadi pada saat ada duplikat, maka dia akan menampilkan pesan di bagian beranda sini. Di sini kita ambil di bagian beranda, kita Ctrl F, kita cari pesan. Ini sebentar dulu, kita ambil dulu script di Bootstrap 5. W3 School Bootstrap 5. Kemudian kita cari phone range input group range 1 tooltip list group chat jumbotron spinner. Di sini kita cari switch. Sorry, salah ya di sini. Bukan ini tapi yang Java ini. Di sini switch. Kita enter. Kita ambil yang ini. Java switch statement. Birthday. Kita lihat lebih dahulu. Bukan ini, seharusnya PHP. Nah, lihat PHP switch. Kita enter. Nah, ini coba kita lihat. Nah, ini yang harus kita copy. Ini kita copy. Kemudian kita letakkan dia di bagian paling atas. Ini kita scroll dia ke atas. Dia ada di website konten, sabar. Coba kita taruh tulisan di sini. Kita coba refresh di Bootstrap. Ini. Oke, untuk scriptnya benar, kita pastikan di bagian sini. Ini kita Ctrl V, kita enter. Lalu kita cari tadi yang namanya pesan. Ini kita copy. Lalu kita paste di bagian atas tadi. Di bagian sini. Ini kita pastekan script pesan. Untuk di sini rate 1, 2, 3. Ini kita copy. Ctrl C. Enter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Hmm. Ini oke, di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, setelah seperti ini kita hapus default. Hapus, kemudian kita copy ini. Ini kita copy div-nya saja. Copy, lalu kita letakkan di bagian sini. Sing div class, ini kita hapus. Let danger. Ini kita copy semua. Seperti ini. Oke. Sini start satunya ini kita ganti dengan duplikat admin. Duplikat admin. Kemudian 2 ada duplikat lemari. Selanjutnya di sini 3 ada duplikat rak. Nah, di duplikat rak. Kemudian 4 ada duplikat penulis. Kemudian penerbit, duplikat penerbit. Di sini duplikat jenis, kemudian duplikat penulis. Sini duplikat buku, lalu yang terakhir ada duplikat pengunjung. Seperti ini. Lalu untuk di bagian bawah sini kita hapus seperti ini. Sini switch-nya kita tidak, ini yang kita hapus. Di sini variabel get dalam kurung siku pesan kemudian di sini kita tuliskan pesannya, terjadi duplikasi data email atau telepon admin. Lanjut di bagian bawah sini, terjadi duplikasi data nama lemari. Kemudian di sini terjadi duplikasi. Jadi di sini duplikasi
duplikasi data nama rak, lanjut duplikasi data email atau telepon penulis. Di bagian ini data nama, koma, email atau telepon penerbit seperti ini. Kemudian terjadi kasih data jenis buku, kemudian di sini data ISBN, email atau telepon pengunjung. Oke, sekarang kita simpan lalu kita coba testing. Kita hapus dulu ini misalnya. Yang admin, tambahkan saja emailnya, kita pakai yang ini. Telepon, kita coba simpan. Di sini muncul duplikat admin. Kita copy saja ini. Oke, lalu kita letakkan di bagian sini. Paste. Tidak ada pesan yang muncul, kita lihat terlebih dahulu. Sini saya coba testing, admin tidak bisa. Kita coba lemari, duplikat lemari, kita enter. Nomornya tadi simpan. Oke, sudah jadi ya. Untuk terjadi duplikasi data email atau telepon admin sudah jadi. Kemudian selanjutnya lemari, bahkan lemari bahasa, simpan. Mari, dia belum jadi. Kita baru lagi fisika. Nah, sudah jadi ya. Terjadi duplikasi data nama lemari. Kemudian kita masuk ke rak, tambah data email 01 lemari, simpan. Nah, terjadi duplikasi data nama rak. Di rak sudah jadi. Kemudian penulis tadi dia menangkap penulis duplikasi email atau telepon. Dia sama seperti admin. Kita copy. Alamat email
kemudian telepon, kita tambahkan email dan telepon yang sama. Nah, terjadi duplikasi data email atau telepon penulis. Ini juga sudah. Kemudian penerbit, ini kita copy emailnya. Ini sebagai contoh ya. Oke. Kemudian teleponnya. Sorry. Sini kita paste. Kita simpan. Terjadi duplikasi data nama, email, atau telepon penerbit. Kemudian jenis buku. Ini kita tambahkan fisika. Nah, terjadi duplikasi data jenis buku. Selanjutnya buku ini dia baca. Untuk buku dia bacanya di ISBN. Tambah saja datanya. Tahun terbit ISBN 455743. Kita coba simpan. Nah, terjadi duplikasi data ISBN karena di sini ISBN-nya sudah ada ya 455743. Selanjutnya pengunjung. Untuk pengunjung dia terjadi duplikasi data email atau telepon pengunjung. Ini kita copy di sini. Tambah data baru yang pakai nama yang sama. Dan ini kita salahkan saja alamat. Kita pakai. Kemudian telepon, copy. Kita klik OK. Nah, terjadi duplikasi data email, telepon, atau telepon pengunjung. Oke, mungkin sekian tutorial dari saya. Terima kasih.